Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Eh, Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema pola makan ibu hamil. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Revi Mariska Diana Putri selaku moderator yang akan memimpin acara pada sore hari ini. Tak lupa juga perkenalkan kelompok kami. Ada Rahma Agustina, Justina Novita Wea, Serli Novita Hemanto, dan Liona Moraaha. Selanjutnya, kita ke penyaji materi. Next. Pola makan ibu hamil. Pola makan merupakan salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah, frekuensi, dan jenis makanan dengan informasi gambar dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Makanan ibu hamil diharapkan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi agar asupan nutrisi ibu dan janin terpenuhi dan dalam kondisi sehat. Demi suksesnya kehamilan, keadaan gizi ibu pada waktu konsepsi harus dalam keadaan baik dan selama kehamilan harus mendapatkan tambahan kalori, protein, vitamin, dan mineral. Kebutuhan asupan kalori setiap individu berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur, dan aktivitas setiap individu. Berdasarkan angka kecukupan gizi AKG tahun 2013, asupan kalori ibu hamil bertambah 300 kilokalori per hari, protein 20 gram per hari, lemak 10 gram per hari, dan karbohidrat 40 gram per hari. Dari kebutuhan harian, sehingga hal itu membuat ibu hamil harus menambah asupan makanan guna memenuhi kebutuhan kilokalori dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kekurangan asupan sesuatu nutrisi pada ibu hamil dapat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan nutrisi terganggu, sehingga kebutuhan nutrisi yang tidak konstan selama kehamilan mempengaruhi bayi yang dikandungnya dan berisiko lahir dengan bayi BBLR berat badan lahir rendah. Next. Hubungan pola makan ibu saat hamil dengan berat badan lahir bayi. Pola makan yang baik bagi ibu hamil harus memenuhi sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sumber karbohidrat pengganti nasi dapat digunakan yaitu jagung, ubi jalar, dan roti. Pengganti protein hewani dapat digunakan daging, ayam, dan telur. Makanan ibu hamil diharapkan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi agar asupan nutrisi ibu dan janin terpenuhi dan dalam kondisi yang sehat. Demi suksesnya kehamilan, keadaan gizi ibu pada waktu konsepsi harus dalam keadaan baik dan selama kehamilan harus mendapatkan tambahan kalori, protein, vitamin, dan mineral. Kualitas dan kuantitas makanan yang baik bagi ibu hamil harus memenuhi sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral guna menunjang peningkatan kebutuhan kilokalori saat hamil. Selama proses kehamilan, terjadi peningkatan kebutuhan kalori sejalan dengan adanya peningkatan laju metabolik basal dan penambahan berat badan yang akan meningkatkan penggunaan kalori selama aktivitas. Pada kehamilan trimester pertama, kebutuhan kalori ibu hamil memerlukan tambahan 180 kalori per hari. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan kalori ibu hamil meningkat memerlukan tambahan 300 kalori per hari. Berdasarkan hasil penelitian pola makan ibu saat hamil dengan berat badan lahir bayi yang dilakukan, diketahui bahwa pola makan ibu saat hamil yang tidak memenuhi kebutuhan kilokalori per hari sejumlah 4 orang dan pola makan ibu saat hamil yang memenuhi kebutuhan kilokalori per hari sejumlah 81 orang atau 95,3%.
Hasil bivaret uji korelasi menggunakan uji chi-square 2 kali 2, hasil yang didapat Pi sama dengan 0,001 yang berarti Pi kurang dari 0,5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H1 diterima, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pola makan ibu saat hamil dengan berat badan lahir bayi di Desa Huringin itu wilayah kerja Puskesmas Tegal, Delimo, Banyuwangi dan didapatkan odds ratio atau OR 57,750 yang artinya pola makan ibu hamil yang memenuhi kebutuhan kilokalori hariannya memiliki peluang 57 kali lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal dibandingkan dengan pola makan ibu hamil yang tidak memenuhi kebutuhan kilokalori hariannya. Status gizi ibu hamil. Di awal kehamilan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, status gizi selama kehamilan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kehamilan dengan umur ibu yang terlalu muda atau kurang dari 20 tahun, atau umur ibu yang terlalu tua, yaitu lebih dari 35 tahun, karena umur seorang ibu berkaitan dengan perkembangan alat-alat reproduksi dan perkembangan mental, yang nantinya secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertambahan berat badan ibu selama kehamilan. Kehamilan yang terlalu sering atau paritas yaitu seorang ibu yang sudah mempunyai 3 anak dan terjadi kehamilan lagi, maka keadaan kesehatannya akan mulai menurun. Dan jarak kehamilan maupun kelahiran yang terlalu pendek, yaitu kurang dari 2 tahun, jarak kehamilan yang terlalu pendek akan mempengaruhi daya tahan dan gizi ibu yang selanjutnya akan berpengaruh pada reproduksi. Pendidikan yang rendah juga sangat berpengaruh karena tingkat pendidikan dapat menentukan sikap pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan makanan keluarga. Pola makan dan rata-rata asupan energi dan protein ibu hamil selama kehamilan. Pola makan ibu hamil selama kehamilan, keadaan sehat ibu hamil tergantung dari pola makannya sehari-hari yang dapat ditentukan oleh kualitas hidangannya. Berdasarkan penelitian Devi tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan ibu pada ibu hamil. Pola makan merupakan hal yang penting diperhatikan pada masa kehamilan, sebab apa yang dikonsumsi oleh ibu akan mempengaruhi janin di dalam kandungannya. Bahkan, bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam hal jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas. Terjadi peningkatan kebutuhan protein yang disebabkan oleh peningkatan volume darah dan pertumbuhan jaringan baru. Hubungan pola makan dengan penambahan berat badan ibu hamil. Penambahan berat badan selama hamil idealnya berbeda-beda setiap orang, tergantung dari berat badan sebelum hamil. Teori tersebut sejalan dengan penelitian Yongki DKK tahun 2009 yang menunjukkan bahwa status gizi di awal kehamilan mempengaruhi ibu selama hamil dan selanjutnya mempengaruhi hasil kelahirannya. Next. Ibu hamil adalah sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi pada hamil. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan kebutuhan wanita normal. Untuk rahim, payudara, volume darah, tuban, dan perkembangan. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu akan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya.
Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan janin yang dikandungnya. Dalam keadaan hamil, makanan yang dikonsumsi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ada orang lain yang ikut mengkonsumsi makanan yang dimakannya. Selama kehamilan, kebutuhan nutrisi akan meningkat seperti kebutuhan akan kalsium, zat besi, dan asam folat. Ibu hamil haruslah diberikan dorongan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi, ditambah kontrol kenaikan berat badan selama kehamilan berlangsung. Kenaikan berat badan berkisaran antara 12-15 kg. Makanan yang penting bagi ibu hamil yaitu next. Kalori selama kehamilan, konsumsi kalori telah bertambah di kisaran 300 sampai 400 kcal per hari. Kalori yang didapat harus berasal dari sumber makanan yang bervariasi, di mana pola makan 4 sehat 5 sempurna harus sebagai acuan. Baiknya 55% kalori diperoleh dari umbi-umbian, serta nasi sebagai karbohidrat. Lemak baik nabati maupun hewani sebanyak 35%, 10 protein dan sayuran, serta buah bisa melengkapi. Asam folat, janin membutuhkan asam folat dalam jumlah banyak guna pembentukan sel dan sistem saraf. Selama trimester pertama, janin akan membutuhkan asam sebanyak 100 mikrogram per hari. Jika janin kekurangan asam folat, maka hal ini akan membuat perkembangan janin tidak sempurna dan dapat membuat asam folat dapat didapat dari buah-buahan, beras merah, dan sayuran. Protein, selain menjadi sumber kalori dan zat pembangun, pembentukan darah dan sel merupakan salah satu fungsi protein. Protein yang dibutuhkan ibu hamil dengan jumlah sekitar 600 gram setiap hari atau 10 gram lebih banyak dari biasanya. Protein bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tempe, daging, dan tahu. Next. Berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan gigi dan janin. Dengan ada kalsium yang cukup selama kehamilan, ibu hamil dapat terhindar dari osteoporosis. Jika ibu hamil tidak memiliki kalsium yang cukup, maka kebutuhan janin akan kalsium akan diambil dari ibunya. Susu dan produk olahan lainnya merupakan sumber kalsium yang baik. Selain kalsium, susu mengandung vitamin lain yang dibutuhkan ibu hamil, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Selain dari susu, kacang-kacangan dan sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik. Vitamin A sangat bermanfaat bagi pemeliharaan fungsi mata, pertumbuhan tulang, dan kulit. Selain itu, vitamin A juga berfungsi sebagai imunitas dan pertumbuhan janin. Namun, meski vitamin A sangat dibutuhkan ibu hamil, namun jangan sampai berlebihan dalam mengonsumsikannya. Ini dapat membuat janin terganggu. Vitamin D. Vitamin D dapat menyerap kalsium sehingga sangat bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang bayi. Vitamin D didapat dari sumber makanan seperti susu, kuning, telur, dan hati ikan. Zat besi berfungsi dalam membentukkan darah, terutama dalam membentuk sel darah merah, hemoglobin, dan mengurangi risiko terkena anemia. Zat besi ini diperlukan pada saat kehamilan memasuki usia 20 minggu. Kebutuhan zat besi sebanyak 30 mg per hari. Zat besi dapat diperoleh dari hati, daging, ikan, atau sayuran.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.